Semangat pagi, apa kabar semuanya? Semoga pada kali ini kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman ya. Dan semoga kita semua itu dimudahkan dalam mencari rezeki. Oke, saya akan langsung memberikan tips untuk teman-teman semua cara membimbing downline sesuai level mereka. Seperti yang teman-teman ketahui ya, kita mendapatkan downline itu ada seiring pertumbuhannya. Atau kita sendiri itu sebelum kita menjadi leader, kita adalah distributor baru. Dari distributor baru itu kita mengembangkan kelideran kita. Nah, itu ada beberapa level ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bisa praktekkan untuk membimbing downline teman-teman. Oke, level pertama adalah distributor pemula, ya kan? Ketika teman-teman mendapatkan member baru, maka mereka adalah distributor pemula. Mereka belum tahu apa-apa. Mereka diajak ke sini belum tahu, diajak ke sana belum tahu. Pokoknya masih belum tahu apa-apa, masih 0 kilo. Nah, yang cocok materinya untuk mereka adalah prospek member, jualan, produk knowledge, terus pemakaian produk, terus kita memberikan info sifat-sifat penghasilan di bisnis masa ini. Jadi materi awal untuk mereka seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman. Jadi tidak semua gitu kita masukkan ya. Ketika mereka baru bergabung, terus materi kita sudah memberikan materi yang berat, pasti otak mereka itu susah untuk menangkapnya. Makanya kita harus bertahap, selevel. Oke. Level kedua adalah sponsor. Nah, sponsor adalah mitra yang sudah mempunyai downline. Jadi kalau misalkan kita punya downline, terus dia sudah punya downline lagi, itu sudah bisa mensponsori. Itu sudah bisa dinamakan sponsor untuk downline-nya. Nah, cara membimbingnya bagaimana? Karena untuk sponsor ini dia sudah mahir level 1, maka materi yang paling tepat untuk mereka, yang pertama adalah marketing plan. Jadi mulailah kita memberikan materi marketing plan untuk mereka, agar mereka nanti penumbuhan leadernya itu sudah tahu marketing plan. Terus yang kedua, bekerja mendalam. Ajarkan mereka untuk bekerja mendalam. Jadi jangan cuma melebar saja, tapi kita ajarkan juga untuk mendalam. Terus yang ketiga ya, materinya adalah pentingnya follow up. Jadi kita harus gencarkan mereka untuk memfollow up, untuk memprospek, untuk memfollow up. Terus yang keempat, materinya adalah sistem. Kita banyakin sistem. Jadi jualannya itu sudah kita kurangin, tapi kita lebih banyak ke sistemnya. Karena untuk materi jualan itu untuk distributor level 1 atau level pemula. Oke, paham ya teman-teman ya. Terus materi selanjutnya adalah duplikasi. Kita contohkan cara duplikasi itu seperti apa. Duplikasi kita jelaskan juga, duplikasi itu apa sih. Terus kita contohkan, kita main ke tempat upline, konsultasi dan lain-lain. Nah, terus yang selanjutnya adalah konsultasi. Kita contohkan juga cara kita konsultasi dengan upline kita. Ini loh, Mbak, kalau misalkan saya mau konsultasi itu saya selalu japri dulu upline. Mas Plan ada di rumah enggak? Saya mau minta waktu nanti jam 7 malam misalkan. Nah, itu kita contohkan ke downline kita atau distributor level 2 tadi.
Terus yang selanjutnya adalah good team player. Jadi kita ajarkan mereka itu untuk good team player, entah itu dengan satu jaringan kita, entah itu dengan jaringan lain, itu kita ajarkan untuk good team player. Jadi tidak ada crossline ya, di bisnis nari tidak ada crossline. Tapi kita ajarkan mereka untuk selalu good team player dengan siapapun. Oke, selanjutnya level ketiga adalah upline. Upline itu adalah mitra yang sudah punya frontline dan downline. Nah, jadi sudah punya kedalaman. Nah, untuk level upline ini otomatis sudah paham level pertama dan level kedua, sudah paham pemula dan sudah paham sponsorisasi. Nah, maka materinya juga akan berbeda teman-teman. Materinya apa saja plan? Saya terangkan ya. Materinya adalah yang pertama, pentingnya sikap. Nah, jadi ketika mereka sudah menjadi upline, mereka itu akan dituntut. Mereka akan dituntut untuk on-sharing, mereka akan dituntut untuk mengantar produk dan lain-lain. Nah, di situ akan dibutuhkan yang namanya sikap. Nah, kalau sikap upline itu sendiri tidak baik atau mungkin belum paham, otomatis sering terjadi ya, wah saya nggak mau ngantar produk, masa saya upline disuruh ngantar produk dan lain-lain gitu kan. Makanya pentingnya sikap itu yang pertama. Terus yang kedua, materi marketing langit. Nah, ini penting teman-teman, karena di level ini teman-teman harus belajar apa sih ilmu-ilmu yang mendatangkan rezeki. Bagaimana kita tahu rezeki itu agar mudah kita dapatkan. Apa sih ilmu-ilmu tentang marketing langit itu? Nah, kita kasih tahu mereka. Terus yang ketiga adalah pola pikir. Oke teman-teman, yang ketiga adalah pola pikir. Nah, di sini kita kalau mau cepat sukses itu sebisa mungkin harus bisa menyamakan pola pikir downline kita. Nah, jadi teman-teman yang sudah levelnya itu ke level 3 yaitu upline, itu teman-teman diusahakan merubah pola pikirnya. Terus yang keempat adalah edifikasi. Nah, edifikasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, kebanyakan itu dari teman-teman kita, mitra distributor kita yang baru, itu pada belum paham yang namanya edifikasi. Makanya kita harus memberikan kita harus memberi arahan yang jelas tentang edifikasi itu seperti apa. Jadi agar mereka itu paham, oh nah, yang namanya edifikasi seperti ini gitu. Terus yang kelima, pentingnya berpikir duplikasi. Pentingnya berpikir duplikasi. Jadi ketika teman-teman mempunyai downline, maka apa yang dilakukan teman-teman itu akan diduplikasikan oleh downline. Dan parahnya teman-teman, ketika duplikasi ini salah, itu akan ditiru oleh 80% downline teman-teman. Nah, maka di sini kita harus benar-benar berhati-hati dalam menduplikasikan. Jadi kalau misalkan kita sebelum melakukan sesuatu, kita konsultasi dulu dengan upline. Plan saya mau ini, saya baiknya harus gimana ya plan, saya harus gimana. Nah nanti dari upline arahannya seperti apa, baru kita ke downline kita agar duplikasinya itu benar. Oke, siap ya. Yang selanjutnya adalah level 4, yaitu karir. Ketika teman-teman sudah bergabung di bisnis massa, terus sudah mempunyai member, terus sudah mempunyai downline juga, otomatis teman-teman itu akan mencapai peringkat demi peringkat, atau namanya karir. Karir adalah mitra yang sudah berperingkat minimal silver manager dan sudah paham level 1, level 2, dan level 3. Jadi teman-teman sebelum
naik ke silver manager, peringkat silver manager, teman-teman usahakan harus sudah paham level 1, level 2, level 3. Nanti untuk lebih jelasnya saya tulis di deskripsi di video ini, jadi teman-teman bisa cek. Oke, untuk materi di level 4 ini itu kita berikan mereka materi potensi stokis, keuntungan stokis, terus potensi passive income, terus cara menjadi stokis yang qualified, terus selanjutnya menjadi pemimpin kelompok yang baik. Jadi kita duplikasikan menjadi pemimpin kelompok yang baik, karena mereka itu setelah peringkat SM itu minimal sudah ada 30 member di jaringannya, makanya dia akan menjadi pemimpin dalam kelompok dia atau pemimpin dalam kelompok jaringan dia. Maka kita harus edifikasi mereka, kita harus duplikasi juga. Terus tidak mengasingkan diri atau sekat-sekat jaringan. Nah, benar teman, paham nggak teman-teman? Jadi kalau misalkan teman-teman nih sudah silver manager SM, teman-teman punya jaringan A, B, C misalkan, nah, itu jangan disekat. Maksudnya teman-teman buat grup itu upline dimasukkan, minimal 2 atau 3 upline dimasukkan. Nah, jadi jangan hanya grup yang isinya teman-teman sendiri dan jaringan teman-teman, ikut sertakan upline agar nanti upline tahu, upline itu bisa memantau apa sih yang teman-teman bimbing, apa sih yang teman-teman ajarkan ke downline teman-teman. Nah, ketika upline ada di grup teman-teman, maka ketika ada yang salah, itu upline akan masuk grup, masuk dan membenarkan. Paham ya teman-teman ya? Nah, terus selanjutnya adalah duplikasi stokis. Jadi materi di peringkat SM ini kita lebih ke potensi stokis, terus duplikasi stokis ke jaringan, terus menjadi pemain kelompok yang baik, terus cara menjadi stokis yang qualified itu seperti apa. Ini contoh-contoh materi yang kita berikan setelah downline kita mempunyai karir minimal peringkat silver manager. Oke, selanjutnya teman-teman, level kelima, yaitu mitra yang sudah menjadi stokis, sudah paham materi 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi materinya berbeda teman-teman. Nah, jadi untuk materi di level 5 ini, karena downline kita itu sudah stokis, maka materinya yang pertama adalah pentingnya menjadi diamond. Nah, jadi kita ajarkan bagaimana sih pentingnya menjadi diamond. Seperti saya sendiri itu di grup saya itu saya sering share, ini loh kalau diamond dapat royalti tahunan, ini loh kalau diamond dapat bonusnya sekian, ini loh kalau diamond dengan omset sekian kita mendapat bonus sekian. Itu saya sering share di grup bimbingan saya. Terus potensi passive income itu saya juga share. Nah, jadi teman-teman yang sudah stokis, teman-teman yang sudah peringkat SM atau leader di jaringan kita, itu akan menyamakan dengan kita. Saya ingin segera diamond, saya ingin segera diamond. Terus materi selanjutnya adalah potensi stokis center ke jaringan. Apalagi yang sudah mempunyai stokis center, maka segeralah duplikasikan ke jaringannya agar nanti omset teman-teman itu stabil, terus jaringan teman-teman itu 80% itu ordernya di stokis center kita. Oke, lanjut level ke-6. Di level ke-6 ini teman-teman itu sudah mencapai peringkat Gold Diamond Direktur dan otomatis sudah paham level 1, 2, 3, 4, dan 5.
Jadi teman-teman di sini tinggal mengembangkan sayap. Kalau mau melebar, kalau mau mendalam. Kalau misalkan jaringan belum stabil, kita besarkan jaringan kaki ketiga atau kaki keempat atau kaki kedua. Tugas teman-teman kalau sudah mencapai cross diamond ini sudah karirnya itu sudah full, jadi sudah teman-teman capai semua. Oke, pertumbuhan leader akan tampak pada isi materinya. Ketika teman-teman bisa menyesuaikan, mengkelompokkan distributor jaringan teman-teman level 1, level 2, level 3 sampai level 6, itu teman-teman akan lebih mudah untuk mengkontrol atau memanage jaringan teman-teman. Jadi teruslah berjuang teman-teman, jangan pernah menyerah karena keadaan, tapi buatlah keadaan itu menyerah dengan kesuksesan kita. Siap, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.